Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhilluhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang mulia ini 1 Syawal 1445 Hijriah pada tanggal 10 April 2024 kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama melangkah kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan kaki badan di hadirat tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Semoga ibadah kita di hari ini Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat berikan salam mari kita hadiahkan pada junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, baginda besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat jamaah Idul Fitri yang insyaallah diberkati Allah Subhanahu wa taala, sebelum melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah, kami mengurus keluarga besar pimpinan cabang Muhammadiyah Waru ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, tentu kami keluarga besar pimpinan cabang Muhammadiyah Waru mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga di hari yang fitri ini kita benar-benar kembali fitri, di hari yang suci yang ini benar-benar kembali suci, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, perlu kita sampaikan dalam kesempatan ini terkait petugas imam sholat Idul Fitri pada hari ini, Al-Ustadz Haidal Labidun Nabi dari Pondok Al-Fatah Buturan Sidoarjo, bertugas sebagai khotib Ustadz Ridwan Manan SPD MPD pengurus Pondok Al-Fatah Buturan Sidoarjo. Yang ketiga, sebelum imam dan khotib naik mimbar pada jamaah dimohon untuk memenuhi dan menempati saf depan terlebih dahulu. Sholat akan dilaksanakan jam 6:10. Untuk diperhatikan pada sholat Id takbiratul 7 kali, takbiratul mengangkat tangan, dan takbiratul rakaat kedua 5 kali takbir. Selesai sholat dilanjutkan. Pengumuman lain diberikan kepada jamaah bahwa hasil zakat infak dan sedekah fitrah yang dimana sholat zakat fitrahnya mendapat 2 kuintal 53 kilogram, zakat mal mendapatkan 9.900.000, infak 3.850.000. Demikian informasi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ عانية وجوه يومئذ خاشعة ليس له عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'alal id aidan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Aid rahimakumullah. Bersama-sama marilah kita tingkatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dengan segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bisa hadir untuk melaksanakan sholat Aid setelah kita mampu menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, tidak hanya dengan ucapan, tapi juga kita buktikan dari semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan di anggota tubuh kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyadari semua nikmat yang kita rasakan adalah semata-mata
dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita mengucapkan alhamdulillah saja, harus dibarengi dengan mempergunakan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk taat kepadanya. Ibnu Hazm mengatakan, orang yang bersyukur hanya mengucapkan alhamdulillah diibaratkan adalah orang yang mempunyai pakaian, tapi pakaian tersebut hanya digantung, tidak dipakai. Mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat yang dianugerahkan ini mampu menjadikan kita hamba yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita semuanya kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mendidik kita semuanya selama sebulan penuh di dalam bulan Ramadan. Tidak hanya kita melaksanakan perintah Allah yang berupa meninggalkan makan dan minum, meninggalkan syahwat kita ketika pada siang hari. Terlebih lagi adalah kita mampu menahan seluruh apa yang diberikan oleh Allah SWT yang ada dalam diri kita untuk benar-benar taat kepada perintah-perintah Allah SWT, menjauhi yang dilarang oleh Allah SWT dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah SWT. Maka ketika Ramadan telah berlalu pada diri kita semuanya, ada kesedihan di antara kita, karena yang pertama, Allah SWT telah menghilangkan peluang untuk kita semuanya keutamaan Ramadan. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT pada bulan Ramadan telah berlalu bagi kita, dan ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain selain pada bulan Ramadan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesedihan kita karena belum tentu tahun yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Belum tentu Allah SWT memberikan kesempatan umur yang panjang sehingga berjumpa dengan bulan yang istimewa. Yang ketiga, kemungkinan dari apa yang telah kita kerjakan pada bulan Ramadan belum secara maksimal dari ibadah-ibadah tersebut, sehingga yang seharusnya kita laksanakan ibadah Ramadan itu dengan maksimal, mungkin di antara kita belum mampu mengerjakan secara baik. Begitu juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kekhawatiran di antara kita. Mungkin di antara ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan belum semata-mata karena mengharap ridhonya Allah SWT, belum semata-mata imanan wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah SWT, mengharapkan ridhonya Allah SWT, sehingga tidak mendatangkan ampunan dari Allah SWT. Ketika Ramadan telah berlalu dan kita belum mendapatkan ampunan dari Allah SWT,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rogiba ampun, celakalah. Kenapa celaka? Ketika itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rogiba ampun. Idza dakhala Ramadan, ketika masuk pada bulan Ramadan, walam yughfar lahu, dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena melaksanakan ibadah puasa hanya seremonial saja. Hal-hal yang lain tidak diperhatikan. Kakinya tidak dipergunakan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya juga demikian, dan seluruh anggota tubuh tidak dipergunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa hanya sebatas menahan makan dan minum saja. Nilai-nilai Ramadan tidak ada pada diri kita. Maka pada saat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Ramadan telah berlalu, tujuannya adalah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka pada saat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibaratnya adalah kita diwisuda secara langsung oleh Allah SWT, diberikan gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka perlunya kita semuanya menjaga nilai-nilai ketakwaan itu setelah Ramadan. Bukan hanya nilai ketakwaan itu ada pada bulan Ramadan saja, tetapi marilah kita wujudkan nilai-nilai ketakwaan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ibaratnya adalah orang yang setelah diwisuda oleh Allah SWT dan mampu menjaganya, senantiasa menjaga kewaspadaan, sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Umar radhiyallahu an bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Balik Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar bin Khattab, pernahkah engkau wahai Umar melewati jalan yang berduri? Jawab Umar, pernah. Terus apa yang engkau lakukan wahai Umar? Saya akan senantiasa berhati-hati waspada agar tidak terkena duri. Jawab Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Kewaspadaan pada diri kita semuanya perlu kita tingkatkan pasca Ramadan. Jangan sampai kita semuanya terkena duri-duri dalam kehidupan ini, yang pada akhirnya nilai-nilai ketakwaan itu hilang, hanya ada pada Ramadan saja. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika nilai-nilai ketakwaan itu kita camkan di dalam diri kita semuanya dan kita praktekkan, baik pada kehidupan diri kita sendiri, di dalam keluarga dan juga masyarakat dan dalam negara, insya Allah Allah SWT akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita semuanya. Tetapi apabila nilai takwa itu hanya sebatas pada Ramadan saja, tidak kita aplikasikan di dalam kehidupan dalam segi apapun, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, maka Allah SWT akan menurunkan azabnya, mencabut keberkahan. Allah SWT mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surat Al-A'raf 96,
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu faqatnahum bima kanu yaksibun. Seandainya suatu negara penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, sungguh aku akan membukakan keberkahan, barakatim minas sama'i wal ard, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari pintu langit dan dari pintu bumi. Walakin kadzabu faqatnahum bima kanu yaksibun. Tapi sebaliknya, kalau mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan, akan memberikan siksa kepada kita semuanya. Inilah yang harus menjadi perenungan pada diri kita semuanya sebagai warga negara, sebagai umat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala belum memberikan jaminan keberkahan pada hidup kita semua? Dalam ayat tersebut sangat jelas sekali, la fatahna alaihim, lam taukid yang menunjukkan kepastian yang diberikan oleh Allah, janji yang pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita beriman dan bertakwa. Keberkahan di dalam keluarga akan dibukakan oleh Allah, keberkahan di tengah-tengah masyarakat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam negara ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan keberkahan, kemakmuran jika semua elemen yang ada di Indonesia ini, mulai rakyat sampai kemudian pemimpinnya, benar-benar mewujudkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan pintu kemakmuran, tidak membukakan pintu keberkahan pada kita semuanya, padahal negeri kita adalah negeri yang subur, tapi angka kemiskinan masih tinggi, mencapai 9,5% dari populasi penduduk Indonesia. Karena kita semuanya tidak menerapkan nilai-nilai iman dan Islam, nilai-nilai ketakwaan itu dalam hidup bermasyarakat, berkeluarga, dan dalam bernegara. Sehingga inilah yang terjadi. Korupsi terjadi di mana-mana. Bahkan nilainya satu orang sangat fantastis, mencapai angka 271 triliun. Bukan hanya jutaan miliaran, sudah mencapai angka triliunan. Seandainya itu ada 30 koruptor yang seperti itu, 30 saja, angka 271 triliun ini mampu untuk menutup hutang-hutang Indonesia yang mencapai 8.000 triliun. 30 orang saja sudah cukup. Tentunya bukan hanya satu saja yang tertangkap, mungkin masih banyak lagi. Kepastian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mari kita wujudkan setelah Ramadan ini, sehingga benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu berkahnya di dalam hidup kita, dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan juga di dalam bernegara. Kita teringat apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir. Beliau mengutip surat Al-Isra ayat 16. Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fa haqqa 'alayal qaul fadamarnaha tatmira.
Jika Allah SWT hendak menghancurkan sebuah negeri, aku perintahkan kepada para penguasa, pada pembesar-pembesar negeri, pada orang-orang yang punya kemuliaan. Pemimpin-pemimpin negeri diperintahkan oleh Allah SWT untuk taat kepada Allah. Fafasaku fiha, ternyata mereka membangkang fasik, maka fakakko ailal qaul, Allah SWT menurunkan ketetapannya, memberikan adab pada marhadat miro, maka jadilah negeri itu negeri yang sehancur-hancurnya. Beliau mengatakan kenapa terjadi demikian, karena para pemimpin ketika memimpin negeri ini dengan ugal-ugalan, tidak memperhatikan beliau dengan hati nurani, tapi dengan nafsu untuk mempertahankan kekuasaannya. Jika ini terus terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Allah SWT tidak akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita sebagai warga, padahal kita menyatakan beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka disumpah dengan Al-Quran, tapi bagaimanakah wujud daripada nilai-nilai ketakwaan itu dalam memimpin? Mudah-mudahan kita berharap, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Ramadan ini mampu menjadikan diri kita untuk lebih bertakwa kepada Allah, menjadikan para pemimpin-pemimpin kita memegang nilai-nilai ketakwaan sehingga mampu memimpin dan mengayomi rakyatnya. Kepastian dan jaminan Allah ini akan terwujud manakala kita mampu mewujudkan nilai iman dan takwa dari mulai masyarakat kecil, rakyat kecil, sampai kepada para penguasa ini. Mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya pada jati diri kita semuanya yang sudah disematkan oleh Allah SWT ini menjadi hamba-hamba yang muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan mampu membuka hati kita, membuka hati nurani pemimpin-pemimpin kita, menjadikan setelah Ramadan ini benar-benar menjadi hamba yang kembali suci bersih, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah SWT agar diberikan sikap yang istiqomah, mampu memegang dengan teguh iman dan takwa yang sudah disematkan oleh Allah SWT setelah melaksanakan siyam Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama adha bi samsika ya alim ya fatah iftah alaina futuhal arifin. Allahumma barik lana fi aswajina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi baladina Indonesia baladan aminan wa mubarakah warzuq ahlahu minas samarat man amana billahi wal yaumil akhir.
Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah warzuqna taubatan nasuka qoblal maut ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika. Allahumma taqabbal minna siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa kulli fi amrina ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min aswajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ansur ala ikhwaninal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ala ikhwaninal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ala ikhwaninal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan, dan manakala ada kekurangan dan kekhilafan dari kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.